Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Alita untuk membahas kembali materi tema 2. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan ya anak-anak. Pertama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai pada tema 2. Pada muatan PPKN, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pada muatan bahasa Indonesia, kalian diharap mampu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pada muatan matematika, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Pada muatan SBDP, kalian diharap mampu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Masih ingat tentang apa yang tadi Ibu sebutkan? Semuanya sudah kita bahas loh pada beberapa bulan lalu. Kita ulas kembali bersama ya anak-anak. Pertama, kita akan membahas mengenai aturan atau tata tertib. Aturan atau tata tertib adalah aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati oleh semua pihak. Apabila terjadi pelanggaran, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak-anak, mengenai aturan ini, aturan ada di semua tempat. Nah, aturan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan. Di rumah kamu memiliki aturan, seperti misal bangun pagi jam 5, kemudian setelahnya mandi dan membereskan kamar. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian di sekolah juga ada aturannya. Nah, aturan di rumah maupun di sekolah itu wajib ditaati oleh semua pihak. Kalau di rumah berarti harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Kalau di sekolah berarti harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Bagaimana kalau aturan tersebut tidak ditaati? Maka akan tercipta ketidakteraturan ataupun kekacauan. Gitu anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan contoh aturan yang ada di sekolah. Dalam keadaan normal, aturan di sekolah biasanya seperti ini. Siswa datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian setelah tanda bel masuk berbunyi, siswa berbaris di depan kelas, kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur. Kemudian, sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa, dipimpin oleh ketua kelas atau petugas yang ditunjuk. Seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalkan aturan ini tidak dilaksanakan? Maka, misalkan ketika kamu tidak datang tepat waktu atau datang terlambat, maka kamu akan gerasa-gerusu anak-anak. Wah, ini aku datang terlambat, harusnya pembelajaran dimulai jam 7, tapi aku datang pukul 7.15 saat pembelajaran sudah dimulai. Nah, saya tidak bisa memperhatikan karena saya panik. Aku terlambat nih. Bagaimana respon Bu Guru kalau aku terlambat? Seperti itu. Akhirnya teman-teman yang lain sudah mulai mengerjakan latihan soal. Kamu tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena datang terlambat. Nah, itu adalah salah satu akibat kalau tidak menaati aturan yang berlaku. Nah, demikian tadi anak-anak mengenai pembahasan singkat tata tertib atau aturan yang ada di sekolah.
Yang kedua, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mengulas mengenai wujud benda. Masih ingat tidak anak-anak dengan materi ini? Jadi, wujud benda itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah padat, kedua cair, dan ketiga adalah gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Contohnya, kertas, batu. Nah, kemudian benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah menyesuaikan ruang atau wadahnya. Contohnya adalah air, minyak, susu cair. Itu adalah contoh benda cair. Kemudian gas. Gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah menyesuaikan tempatnya. Contoh benda gas adalah udara yang ada dalam balon maupun angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak dan termasuk benda gas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, mari kita lanjutkan. Nah, bisakah kamu menyebutkan contoh benda padat, cair, dan gas masing-masing 2? Jika kamu bisa menyebutkannya, tuliskan di buku catatanmu. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan matematika. Masih ingat dengan materi kali ini? Ini adalah materi konsep dasar perkalian. Lihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, pada gambar pertama kalian melihat ada 6 kotak. Masing-masing kotak diisi oleh 4 buah jeruk. Nah, maka perkaliannya adalah 6 dikali 4. 6 kotak yang masing-masing kotaknya berisi 4 jeruk. Bagaimana jika terdapat 4 kotak yang masing-masing isinya adalah 6 jeruk? Maka bentuk perkaliannya menjadi 4 dikali 6. Hasil perkalian antara 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Hasilnya sama, yaitu 24. Tetapi kalian harus bisa memahami konsep dari perkalian ini. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami perbedaan 6 kali 4 dan 4 kali 6? Oke, kita lanjutkan ya. Nah anak-anak, perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh 2 dikali 3. Berarti ada penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan penjumlahan 2 sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 7 kali 1 artinya penjumlahan 1 sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 7. Yang perlu kalian ingat adalah semua bilangan jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bisa dipahami sampai sini ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Pengurangan berulangnya maksudnya bagaimana? Nah, contoh ya, lihat pada gambar berikut terdapat ilustrasi untuk membuatmu memahami mengenai konsep dasar pembagian. Di sini ada 12 buah stroberi. 12 buah stroberi mau dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya isinya sama. Bagaimana cara membaginya? Pertama, kita siapkan ya 4 kotak kosong. Nah, 4 kotak kosong ini kita isi masing-masing dengan 1 stroberi. Nah, sudah 4 stroberi mengisi 4 kotak kosong. Kemudian kita masukkan lagi 1 stroberi ke dalam kotak tersebut. 4. Nah, selanjutnya
ternyata stroberinya masih. Nah, stroberinya masih ini kita bagi rata lagi. 1, 1, 1, 1. Nah, akhirnya bisa kita pahami bahwa pengurangan berulang dari stroberi ini adalah 12 dibagi 4 yang hasilnya adalah 3. Maknanya apa? Maknanya apabila kita mengurangkan 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ya. Nah, konsep dasar pembagian. 6 dibagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Kita kurangkan sampai habis. Artinya 6 dikurangkan 3 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 0 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Artinya bagaimana? Artinya kita mengurangkan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sebanyak 3 kali sampai habis. Contohnya ini ada soal anak-anak. 12 dibagi 2 sama dengan kita kurangkan 2 sebanyak berapa kali nih sampai habis 12-nya? 6 kali anak-anak. Nah, 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berapa kali pengurangan angka 4? Ada 3 pengurangan angka 4. Nah, hasilnya berarti 3. Nah, sekarang coba kalian tentukan 4 dibagi berapa yang hasilnya adalah 2. Berapa ya? Nah, betul. Ini kita isi dengan angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan kan 0 anak-anak. Nah, berapa angka 2 yang dikurangkan dengan 2 tadi? 1. Betul. Setiap bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Mudah bukan anak-anak memahami pembagian seperti ini? Alhamdulillah jika kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita tentukan hubungan antara perkalian dan pembagian. Perhatikan, ayah memiliki 3 orang anak. Nah, ada 6 kue yang dimiliki oleh ayah dan dibagikan pada 3 anaknya. Berapa kue yang diperoleh oleh masing-masing anak ini? Yang pertama kita tentukan dulu. Jumlah kuenya adalah 6 dibagi pada 3 orang anak. Nah, masing-masing anak mendapat 1 pada pembagian pertama. Masih sisa 3 kue lagi. Nah, kita bagi lagi pada ronde berikutnya. 1. Nah, akhirnya kita dapat menemukan bahwa terdapat pengurangan 3 sampai angka 6 ini habis. Operasi pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau kita balik anak-anak, masing-masing anak memiliki 2 buah kue. Ada 3 anak yang masing-masing anaknya memiliki 2 buah kue. Berapa jumlah kue keseluruhan? Maka kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Operasi perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, kaitan antara perkalian dan pembagiannya adalah seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Bisa dipahami anak-anak?
Hebat! Nah, selanjutnya kita akan membahas muatan SPDP. Nada adalah bunyi beraturan yang keluar saat menyanyi. Panjang dan pendek nada dapat dihitung dengan satuan ketukan. Masih ingatkah kalian dengan lagu Berdayung karya Atia Mahmud ini? Nah, perhatikan tanda dinamikanya. Tanda yang warnanya merah lurus ini dinyanyikan keras. Kemudian tanda yang warnanya biru bergelombang ini berarti dinyanyikan lembut. Pada yang tidak ada tandanya, maka dinyanyikan dengan cara biasa, anak-anak. Mudah ya anak-anak muatan SPDP kali ini. Oke, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Semoga dengan membahas sekilas materi mengenai yang sudah kita pelajari di tema 2, kalian lebih siap untuk menghadapi TKM. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada materi kali ini supaya kalian bisa sambil mempersiapkan diri dan siap untuk menyambut TKM yang akan datang. Terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.